Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ulik wal khadim lima sabaq wa nashiril haqqi bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita akan membedah satu kitab karya Al-Imam Al-Ghazali berjudul Kitab Bidayatul Hidayah. Jadi awal permulaan datangnya hidayah. Kitab ini ditulis oleh ulama besar bernama Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang beliau lahir tahun 450 Hijriah atau 1058 Masehi di kota Ghazalah, sebuah kota kecil di dekat kota Tus, daerah Khurasan. Jadi beliau Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali merupakan Hujjatul Islam, sang pembela Islam, argumentasi Islam. Kenapa beliau mendapat julukan tersebut? Karena atas jasa beliau yang begitu besar di dalam menjaga Islam dari banyak pengaruh ajaran bid'ah maupun dari aliran rasionalisme Yunani yang berkembang ketika itu, ketika masa Al-Ghazali hidup. Beliau juga seorang ulama yang produktif di dalam menulis karya. Banyak karya-karyanya yang saat ini sampai kepada generasi zaman sekarang. Baik kitab Ihya Ulumuddin, kemudian kitab Al-Munqidh Minadh Dhalal, kitab Faisalut Tafriqah, dan kitab-kitab yang lain yang banyak juga digaji di pesantren-pesantren di Indonesia. Jadi sekilas mengenai Al-Ghazali, setelah beliau ditinggal oleh ditinggal wafat oleh ayahnya, beliau kemudian dititipkan kepada teman ayahnya yang bernama Ahmad bin Muhammad Ar-Razikani. Jadi beliau dititipkan setelah beliau mengaji kepada ayahnya, kemudian ayahnya wafat, dititipkan kepada teman ayahnya. Tidak lama kemudian teman ayahnya ini juga wafat. Dan Al-Imam Al-Ghazali beserta adiknya ketika itu masih kecil. Beliau kemudian dititipkan kepada satu lembaga pendidikan yang dimana tersebut dapat beasiswa kepada para santri untuk bisa menimba ilmu dan menyambung hidup. Kenapa demikian? Karena Al-Ghazali ketika itu masih kecil, jadi sampai terkenal itu kenapa awalnya beliau menuntut ilmu bukan karena ingin menuntut ilmu secara ikhlas, tetapi karena memang kondisi beliau saat itu kalau tidak nyantri, kemungkinan mungkin tidak bisa menyambung hidupnya karena faktor ekonomi juga juga mempengaruhi kehidupannya. Makanya sampai terkenal ucapannya beliau itu tolabanal ilma li ghairillah fa aba al ilmu illa ayyakuna lillah. Jadi awalnya tolabana, kami itu menuntut menuntut ilmu bukan karena Allah. Tetapi tetapi ilmu itu sendiri enggan untuk selain Allah. Artinya ilmu itu lama kelamaan menuntun Al-Ghazali agar bisa menuntut ilmu karena Allah. Jadi awalnya belum ikhlas, tapi lama kelamaan karena semakin bertumbuh ilmunya, semakin berkembang ilmunya, ilmunya semakin banyak, itu ilmunya itu sendiri enggan, tidak mau kalau ilmu itu dipelajari bukan karena Allah. Nah, ini mungkin
bisa kita terapkan kepada kehidupan kita yang barangkali kita belum bisa menuntut ilmu secara ikhlas. Tetaplah menuntut ilmu terus-menerus, menambah ilmu terus-menerus. Jangan khawatir keikhlasan di dalam niat menuntut ilmu itu dengan sendirinya ketika kita menambah ilmu, semakin ilmu itu bertambah, kesadaran akan keikhlasan itu akan muncul dengan sendirinya. Lantas jangan kemudian kita berdalih tidak bisa ikhlas, terus kita kemudian eh, tidak meneruskan perjuangan kita di dalam menuntut ilmu. Jadi Al-Imam Al-Ghazali ini menulis satu kitab berjudul Bidayatul Hidayah, awal permulaan dari datangnya hidayah. Kitab ini sebetulnya sebagai pengantar untuk kita bisa memahami kitab-kitab Al-Ghazali yang lain. Untuk bisa memahami kitab Ihya Ulumuddin itu diperlukan tahapan. Yakni yang pertama tentu Bidayatul Hidayah, permulaan untuk kita mendapatkan hidayah. Kemudian nanti setelah eh, khatam, setelah selesai dari kitab ini mungkin bisa berlanjut ke kitab Al-Ghazali yang kedua, yaitu Minhajul Abidin, terus kemudian baru Ihya Ulumuddin. Jadi dalam tahapan-tahapan mempelajari ilmu itu juga perlu diperhatikan. Mengapa? Ya karena setiap orang memiliki kapasitas keilmuan yang itu bertingkat. Tidak serta-merta langsung kemudian kita mempelajari Ihya Ulumuddin. Tentu tidak akan paham apa yang terkandung di dalam Ihya. Karena tangga untuk mencapai Ihya itu sendiri tidak pernah dilewati. Jadi penting kiranya kita membahas kitab ini sebagai awal permulaan untuk mendatangkan bagaimana seseorang itu dapat hidayah. Jadi mengenai istilah-istilah yang sering kita dengar, ini perlu saya jelaskan terlebih dahulu. Ada istilah hidayah, ada istilah taufik. Seringkali kita memohon kepada Allah agar selalu diberikan hidayah dan taufik. Jadi hidayah itu semacam petunjuk. Petunjuk. Kalau di dalam tradisi filsafat mungkin ketika seseorang itu mendapat hidayah, itu seperti halnya seseorang ketika mendapatkan pengetahuan laduni, mendapatkan satu pencerahan. Nah, itu. Di mana kondisi tersebut tidak pernah bisa kita tahu kapan datangnya pencerahan atau hidayah yang datang kepada kita. Yang bisa kita siapkan adalah menyiapkan diri kita agar sewaktu-waktu ketika hidayah itu datang atau pencerahan itu datang, diri kita telah siap. Seseorang kadang memiliki ilmu, memiliki pengetahuan, tetapi ia belum memperoleh hidayah. Akhirnya ilmu yang ia miliki, ilmu yang ia kuasai itu justru dapat mencelakakan dirinya. Betapa banyak orang mengetahui bahwa bohong itu tidak baik, bohong itu buruk, tetapi tetap banyak orang juga yang melakukan kebohongan. Artinya pengetahuan dia tentang kebohongan bahwa bohong itu buruk itu belum bisa dipraktekkan. Ia belum mendapatkan petunjuk. Pengetahuan sih ada, ilmu itu ada pada dirinya. Tetapi lagi-lagi petunjuk belum menyertai ilmu yang ia miliki, sehingga ia masih berada dalam jalur kesesatan atau berada jalur kekeliruan. Itu hidayah, petunjuk. Makanya kita seringkali dalam sholat itu memohon ihdinas syiratal mustaqim. Ya Allah berilah petunjuk, berilah kami petunjuk kepada jalan yang lurus. Nah,
Jalannya sudah apa? Sudah ada, tetapi jalan yang lurus yang bisa kita tempuh itu yang perlu kita mohonkan setiap hari. Barangkali sudah, barangkali jalannya sudah tampak, tetapi langkah kaki kita untuk menempuh jalan tersebut itu belum juga datang, belum juga isyarat untuk datang kepadanya, untuk menempuh jalan tersebut. Sehingga kita terus-menerus tetap memohon, ya Allah berikan kami jalan yang lurus, beri kami petunjuk kepada jalan yang lurus, itu hidayah. Kalau taufik itu dia berasal dari kata waffaqa yuwaffiqu taufiq. Jadi sesuai, cocok. Jadi apa yang kita mau dengan apa yang Allah mau itu sesuai. Ya Allah, ketika kita meminta taufik, ya Allah berilah taufik. Artinya, ya Allah jadikanlah apa yang saya mau itu sesuai dengan kehendak atau dengan kemauanmu ya Allah. Itu ketika kita memohon taufik. Itu kesesuaian antara apa yang Allah mau dengan apa yang kita mau. Sebab terkadang apa yang kita mau itu berbeda dengan apa yang dimaui oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang apa yang kita mau itu kita anggap baik, sementara di sisi Allah hal tersebut adalah hal buruk. Sehingga kita tidak diberi jalan untuk menuju ke sana. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi boleh jadi antakrahu kamu itu benci, kamu itu tidak suka dengan keputusan Allah, padahal seyogyanya keputusan tersebut adalah keputusan yang baik di sisi Allah. Nah, boleh jadi juga kita terkadang merasa mencintai sesuatu, padahal di sisi Allah itu tidak baik. Sehingga kita tidak bisa eh, meraih kecintaan tersebut dengan usaha kita. Jadi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Jadi ketika kita meminta taufik berarti kita minta agar apa yang kita mau itu sesuai dengan kemauan Allah. Kemudian ada juga yang namanya inayah, pertolongan. Pertolongan dari Allah. Ketika kita tidak mampu melakukan sesuatu, kita lantas kemudian memohon pertolongan kepada Allah. Artinya ada faktor dari yang tidak kita tahu, kemudian ia tiba-tiba ada begitu saja. Itulah terkadang pertolongan Allah datang dalam berbagai bentuknya. Yang kadang kita tidak menyadari bahwa itu adalah pertolongan Allah. Inayatullah. Kalau kalau guru saya menyontohkan inayah itu seperti satu kejadian, misalnya seseorang sedang melompat dari lantai 10. Secara hitungan kalkulasi, orang orang lompat dari lantai 10 ke lantai dasar itu kan ya kemungkinannya meninggal, mati. Tetapi kalau tiba-tiba ada inayatullah, ada pertolongan Allah, kamu bisa jadi selamat. Orang yang melompat dari lantai 10 itu bisa jadi selamat. Kenapa? Ya mungkin gara-gara ketika ia melompat sebelum sampai lantai 1 datang. Kemudian di bawah ada orang bawa kasur, sedang mengangkat kasur. Kamu tidak jadi jatuh ke lantainya, tapi kamu apa namanya, justru jatuh ke kasur itu. Atau kamu sebelum jatuh ke lantai 1, kamu nyantol di lantai 3 atau lantai 2, kecantol. Nah, itulah sebentuk pertolongan yang Allah berikan. Jadi inayatullah. Kemudian ridho, kerelaan dari Allah.
Kalau semua yang kita ini mohonkan, semua yang kita mohonkan ini, baik inayah, taufik, hidayah, ini masih belum juga membuat diri kita baik, merasa apa yang kita kerjakan itu belum maksimal, maka kita minta kerelaan dari Allah. Ya Allah, saya sudah berusaha sesuai dengan kemampuan yang saya miliki. Engkau sudah juga beri petunjuk, engkau juga beri taufik, engkau juga beri inayah. Maka hanya segini nilai amalanku ya Allah. Maka saya mohon keriduanmu, kerelaanmu. Kerelaan, rela, ridho. Ada juga syafaat. Syafaat itu pertolongan di akhir. Jadi kemudian apa namanya, amalan-amalan kita, amalan-amalan kita itu kita mohonkan kerelaannya supaya Allah rela ridho dengan amalan kita. Tapi juga belum juga memberikan keselamatan, maka kita mohon syafaat, pertolongan, pertolongan syafaat baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada syafaat, ada ridho, ada inayah, taufik, hidayah. Nah, hidayah ini ada di permulaan. Ini bukan menunjukkan sebuah siklus, tetapi ada korelasi antara hidayah, taufik, inayah, keridhaan, dan syafaat. Selanjutnya, mengapa risalah ini ditulis Al-Ghazali? Jadi, Hidayatul Hidayah ini ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari kolega beliau bernama Al-Imam Az-Zahid. Jadi ulama-ulama zaman dahulu itu sudah terbiasa mereka saling meminta nasihat dari ulama lainnya. Begitu pula ketika ketika Al-Ghazali menulis risalah ini itu dalam rangka untuk memenuhi permintaan dari temannya, dari koleganya yang bernama Al-Imam Az-Zahid. Jadi beliau diminta untuk memberi nasihat. Nah, ada dua hal yang itu bisa bertolak belakang. Bagi orang yang merasa dirinya itu membutuhkan nasihat, artinya dia masih belum tahu banyak hal. Sementara orang yang inginnya dalam dirinya itu pinginnya memberi nasihat, artinya dia merasa tahu banyak hal. Dan di sini Al-Imam Al-Ghazali memposisikan ketika beliau itu diminta untuk memberi nasihat, beliau mengatakan bahwa beliau masih merasa belum tahu banyak hal. Artinya apa? Itu sebagai bentuk ketawaduan dari beliau. Itu cerminan dari ketawaduan beliau. Kita yakini bahwa sekali bers sekali Al-Imam Al-Ghazali, tentu kita yakin bahwa ilmu beliau sudah begitu banyak. Tetapi ketika beliau diminta untuk memberi nasihat, beliau kemudian mengatakan, sebetulnya saya belum layak untuk memberi nasihat. Ada dua hal, apa namanya? Sebentar. Karena Al-Imam Al-Ghazali itu mengibaratkan nasihat itu seperti zakat. Berbicara tentang nasihat, aku melihat diriku tak pantas untuk memberikannya. Sebab nasihat seperti zakat, nisabnya adalah mengambil nasihat atau pelajaran untuk diri sendiri. Jadi orang wajib mengeluarkan zakat itu ketika ia hartanya sudah mencapai nisab. Jadi kelebihan dari hartanya itu baru dizakatkan. Begitu pula orang yang
yang ilmunya belum sampai nisab, itu ia tidak sepatutnya, tidak mungkin bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Al-Imam Ghazali sampai mengibaratkan bahwa nisabnya ilmu saya itu sebetulnya ya saya sendiri yang sepatutnya untuk mengambil nasihat dari ilmu 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 yang saya miliki. Jadi siapa yang tak sampai pada nisab, bagaimana ia akan mengeluarkan zakat? Nah, bagaimana ketika ilmu seseorang itu tidak sampai pada nisabnya, tidak sampai pada ambang batasnya, artinya ilmunya masih sedikit, bagaimana ia bisa memberikan nasihat? Orang yang tak memiliki cahaya tak mungkin dijadikan alat penerangan oleh yang lain. Orang yang dirinya sendiri gelap tidak mungkin ia menerangi orang lain, menjadi cahaya buat orang lain. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah. Nah, kata beliau ada dua apa namanya? Dua hal yang ulung yang bisa memberi nasihat, yaitu Al-Qur'an dan kematian. Kalau kita ingin mengambil nasihat dari Al-Quran, itu membutuhkan perangkat ilmu untuk memahami Al-Quran. Sedangkan ketika kita ingin mendapatkan nasihat dari kematian, itu butuh kearifan. Butuh kearifan artinya kita bisa mengambil nasihat dari peristiwa kematian seseorang. Itu butuh kesadaran atas adanya nasihat di balik kematian. Bukan seseorang ketika meninggal, seorang sudah mati, itu segala amal baik dan buruknya sudah terputus. Artinya dia sudah tidak bisa beramal kembali. Nah, sebaik atau seburuk apapun, kematian itu akan memutuskan amalan seseorang. Artinya ketika ia sudah meninggal, ia tidak bisa berbuat buruk kembali. Nah, dari kematian ini kita juga bisa mengambil nasihat bahwa di balik kematian itu pasti ada nasihat yang bisa kita ambil. Maka butuh kearifan untuk mengambilnya. Sementara Al-Quran itu butuh perangkat ilmu, ilmu-ilmu Al-Quran yang bisa kita pakai untuk mengambil eh, nasihat di dalam Al-Quran. Jadi begitu beliau berpesan. Ada dua hal yang bisa menasehati kita, yaitu Al-Quran dan kematian. Tentang di awal-awal beliau menyebutkan bahwa seseorang itu di dalam menuntut ilmu perlu memperhatikan niatnya. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa fa'alam ayyuhal haris ala iqtibasil ilmi, ketahuilah wahai orang yang iqtibas al-ilmi, orang yang bersemangat dalam menimba ilmu agama, ilmu apapun sebetulnya, al-mudhiru min nafsi situqar rahbati fihi, yang terlihat uh, yang terlihat dari dirinya situqar rahbah, kesungguhan cinta dan tingginya dan apa namanya kesungguhan cinta akan ilmu, al-mudhiru min nafsi situqar rahbati fihi. Kemudian wa fartut ta'attush ilaihi, dan dahaga ta'attush, dan dahaga kepada pengetahuan, ilaihi ilal ilmi. Jadi annaka in kunta taqsidu bi talabil ilmi al munafasatah. Sesungguhnya ketika kamu bermaksud untuk mencari ilmu dalam rangka untuk munafasah, untuk bersombong diri di hadapan manusia lain, atau merasa lebih
lebih dari orang lain. Al-mubah wal mubahata. Sama juga apa namanya untuk mencari pujian di hadapan manusia. Wattaqaddum alal akron dan merasa unggul dibandingkan teman-temannya. Wastimalata wujuhin nas ilaika dan mengarahkan wujuhin nas wajah-wajah manusia kepadanya. Dia menuntut ilmu agar orang itu memandang dirinya sebagai orang yang berilmu. Wa jam'a khutamid dunia dan mengumpulkan perdagangan dunia atau mengumpulkan dunia. Maka fa'antas sa'in fi hadmi dinik. Sebetulnya kamu itu sedang berjalan di dalam rangka untuk menghancurkan agamamu. Wa ihlaki nafsik dan membinasakan dirimu. Utai akhiratika bidunyaka dan kamu sedang menggadaikan akhiratmu dengan duniamu. Jadi ketika kita salah dalam niat menuntut ilmu, kita sama halnya sedang berjalan, sedang menuju menuju tujuan di mana tujuan tersebut adalah menghancurkan agama, kemudian menghancurkan diri kita sendiri dan menggadaikan akhirat kita demi dunia yang ingin kita raih. Ini peringatan dari Al-Imam Al-Ghazali ketika kita salah dalam niat menuntut ilmu. Dan ini juga menolong perbuatan buruk, dosanya sama. Wa mu'allimuka mu'inun laka ala isyanik. Dan kalau kamu tadi salah di dalam berniat, itu sama saja kamu juga mencelakakan gurumu. Itu sama halnya orang yang mengajarimu itu sedang membantu dirimu dalam kemaksiatan. Wa syarikun laka fi khusranik. Dan kamu sedang bersekutu dengannya di dalam satu kerugian. Wa huwa kaba'in sayfin min qati'i tariqin. Dan dia gurumu itu muallimmu itu seperti orang yang menjual pedang kepada orang yang membegal. Qati'i tariq. Wa man a'ana ala maksiatin dan barang siapa menolong satu kemaksiatan walau bisyatri kalimatin walaupun dengan separuh kalimat karena syarikan fiha itu sama halnya dia sedang bersekutu, sama halnya dia bersekutu dengan orang yang bermaksiat tersebut. Nah, ini ya. Jadi ketika kita itu salah di dalam berniat menuntut ilmu, itu sama halnya kita sedang menjadikan guru kita itu orang yang membantu kita dalam satu kemaksiatan. Ini juga perlu diperhatikan bagi para muallim atau guru. Kita harus tahu niat dari orang-orang yang kita ajar itu. Apakah dia di dalam menuntut ilmu itu sudah berniat secara benar atau belum. Wa in kanat niyatuka wa qasduka fima bainaka wa bainallahi ta'ala min ta'allumil ilmi. Nah, ketika niatmu dan tujuanmu bima bainaka wa bainallah antara dirimu dengan Allah itu ketika di dalam menuntut ilmu itu ingin menerai hidayah al-hidayah guna mujarrad hidayah. Apa namanya mencari hidayah, mencari lentera hidayah di dalam apa namanya menuntut ilmu fa'abshir maka berbahagialah fa innal malaikata tabsutu laka ajnihataha idza masyaita maka sesungguhnya para malaikat itu sedang membentangkan ajnihah sayapnya kepadamu idza masyaita ketika kamu berjalan
menuntut ilmu itu. Wahitan al-bahri tastaghfir laka idza sa'ita, dan ikan-ikan di lautan itu akan memohonkan ampun kepadamu. Jadi ketika niat kita benar di dalam menuntut ilmu, yakni semata-mata mencari hidayah, mencari petunjuk, mencari keridhaan Allah, maka hal tersebut oleh Al-Imam Al-Ghazali itu diibaratkan seperti kamu sedang berjalan di atas bentangan sayap para malaikat dan dan hewan-hewan hewan-hewan apa namanya di lautan, yakni ikan-ikan itu memohonkan ampun kepada dirimu. Nah, biasanya untuk kita bisa berniat dengan benar ketika menuntut ilmu, kamu itu sering diperdaya oleh setan. Jadi setan itu memperdaya dirimu dengan nasihat-nasihat, dengan keutamaan-keutamaan ahli ilmu. Jadi ahli ilmu itu derajatnya tinggi, kemudian ahli ilmu itu hidupnya akan bahagia. Jadi hal-hal yang positif itu kemudian dibisikkan ke dalam dirimu, sementara di sisi yang lain kamu sedang dilalaikan dengan peringatan-peringatan Nabi. Wa inda dzalika yatlu 'alaika syaitanu faddal ilmi. Yang dibacakan kepadamu oleh setan itu adalah keutamaan ilmu, wa darajatal ulama, dan derajatnya tingginya para ulama itu, wa ma warada fihi minal akhbari wal athar, dan berbagai apa namanya khobar atau asar itu eh, apa namanya disampaikan atau dibisikkan ke telingamu, wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan kamu dilalaikan dengan sabda Rasulullah yang lain, yakni man istata ilman wa lam yastadhu dan lam yastad minallahi illa bu'dan. Jadi barang siapa bertambah ilmunya tetapi walam yastadhu dan tidak bertambah hidayahnya, maka lam yastad minallahi illa bu'dan. Ia sebetulnya hanya semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang bertambah ilmunya tidak bertambah hidayahnya, itu seperti halnya ia sebetulnya sedang bertambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Wa an qauli sallallahu alaihi wasallam, inna asyaddan nasi 'adzaban yaumal qiyamah 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilnih. Jadi manusia yang paling pedih apa namanya siksanya di hari kiamat ada orang alim yang tidak bermanfaat ilmunya. Jadi di satu sisi kamu dilenakan dengan pujian atau derajat orang berilmu, tapi di sisi lain kamu juga dikendor-kendori oleh setan bahwa adab bagi orang yang berilmu dan tidak mengamalkan ilmunya itu sangatlah pedih. Di Matan Zubat, Ibnu Ruslan juga menyebutkan alimum bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Jadi orang yang alim tidak mengamalkan ilmunya itu akan diazab sebelum penyembah berhala. Itu kata Nazam Zubat. Secara ringkas kita bisa mengetahui dari isi kitab ini, Al-Imam Al-Ghazali sebetulnya ingin menjelaskan tentang tiga hal, yakni tata cara bagaimana manusia atau umat Islam itu beribadah, atau yang kedua menjelaskan tentang bagaimana cara meninggalkan maksiat, kemudian adab bergaul dengan manusia. Di bagian tata cara amal ibadah ini kita diberi informasi banyak hal terkait apa yang akan kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai menjelang tidur kembali. Itu ada di Bidayatul Hidayah dijelaskan. Dan penjelasannya secara ringkas dan begitu apa namanya dapat kita
fahami dengan baik karena dengan bahasa yang mudah. Jadi bagaimana tata cara berwudu, kemudian doa berwudu dan lain sebagainya. Imam Al-Ghazali juga menyebutkan bahwa ada 3 kriteria orang yang perlu diketahui oleh kita semua, yakni di dalam belajar, mengajar maupun menyebarkan ilmu itu ada 3 golongan. Yang pertama, rajulun tolabul ilma liyattakhidahu zadahu ilal ma'ad. Ini kelompok al-faizin, orang-orang yang beruntung, yakni orang-orang yang mencari ilmu untuk menjadikan ilmu tersebut sebagai bekal menuju akhirat ilal ma'ad. Walam yaqsid bihi, dan tidak bermaksud dengan ilmunya tersebut illa wajhallah, kecuali memohon ridho Allah wa darul akhirah, dan kebahagiaan di akhirat. Ini orang-orang yang al-faizin, disebut al-faizin, orang yang beruntung, yakni ketika manakala orang tersebut mencari ilmu yang ia harapkan hanya bekal dengan ilmu tersebut supaya menjadi bekal buat dirinya eh, untuk ilal ma'ad, menuju akhirat. Dan ia tidak bermaksud untuk meraih wajah Allah, keridhaan Allah. Al-faizin. Kemudian al-mukhatirin, orang yang kelompok yang mengkhawatirkan, yakni rajulun talabuhu liyasta'ina bihi ala hayatihi al-ajilati. Jadi seseorang yang mencari ilmu kemudian dijadikan alat di dalam meraih kesenangan duniawi. Wa yanala bihi al-izza wal jaha wal mala. Dan dengan ilmunya tersebut ia meraih al-izzah, kemuliaan, dan kemudian wal-jah, pangkat, kemudian wal-mal, dan harta. Al-mukhatirin. Jadi kelompok yang kedua ini. Ada kelompok yang ketiga, al-halikin. Kalau yang di dua ini, ia al-mukhatirin ini kelompok yang apa ya, mengkhawatirkan. Dia bisa terjatuh ke al-halikin, bisa condong ke al-halikin, bisa juga condong ke al-faizin. Ketika ia bisa merubah sedikit, menggeser sedikit ilmunya, niatnya untuk menuntut ilmu, itu bisa selamat. Tetapi kalau tidak bisa memperbaiki niatnya, itu bisa jatuh kepada kelompok yang ketiga ini. Al-halikin. Istahwadha alaihi syaitan fattakhadha ilmahu dhari'atan ila takatsuri bil mal. Kelompok yang ketiga ini orang-orang yang mencari ilmu sebagai alat untuk menumpuk harta. Takatsur bil mal. Dan wattafakhur bil jah. Dan berlaku sombong. Tafakhur bil jah, dengan apa namanya, dan mengejar kedundukan. Wa ta'azzus bi kathratil atba', dan berbangga-bangga dengan banyaknya pengikut. Nah, ini kelompok 3 jenis pencari ilmu di dalam Bidayatul Hidayah. Apakah niat kita sudah benar di dalam menuntut ilmu, yakni dengan semata-mata mencari keridhaan Allah, menjadikan ilmu tersebut sebagai bekal kepada untuk kembali ke hilal ma'ad, atau kita itu masih sebatas menuntut ilmu ingin meraih kebahagiaan duniawi, dan wayana bihi al-izza wal jaha wal mal, dan mendapat popularitas, atau justru ke kelompok yang ketiga, yakni al-halikin. Kemudian niat, ya kemudian pesan Al-Ghazali, menghindari maksiat.
Ketahuilah apabila engkau melakukan suatu maksiat, maka sebenarnya engkau melakukan itu dengan menggunakan anggota badanmu yang merupakan nikmat Allah yang dianugerahkan kepadamu. Maka jika kamu menyalahgunakan nikmat yang dianugerahkan itu, sama halnya kamu tidak amanat. Nah, diri kita ini diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata Al-Imam Al-Ghazali, kalau kita itu melakukan satu kemaksiatan, satu kedurhakaan itu sama halnya kita tidak amanah atas pemberian yang Allah berikan kepada kita, yakni berupa nikmat 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 tubuh, nikmat badan kita. Ini mengenai aduan Al-Imam Asy-Syafi'i ketika beliau mengeluhkan buruknya hafalannya atau buruknya ingatannya. Beliau datang kepada Waki', yakni guru Al-Imam Asy-Syafi'i. Syakautu ila Waki' an su'a hifdzi fa arsyadani ila tarkil ma'asyi. Maka Waki' itu menunjukkan atau memberitahu aku untuk meninggalkan maksiat. Wa akhbarani bi annal ilma nurun wa nurullahi la yuhda li'asyi. Dan beliau mengabarkan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Sementara cahaya Allah itu tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu kata Al-Imam Al-Ghazali ketika beliau mengeluhkan tentang buruknya ingatannya atau beliau lupa terhadap apa yang pernah beliau pelajari. Kemudian Al-Imam Waqi' menasehati bahwa kamu harus meninggalkan maksiat karena apa? Karena ilmu itu adalah cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang bermaksiat. Itu kata Al-Imam Waqi'. Selanjutnya mengenai bagaimana kita menjaga anggota badan dan telinga. Anggota badan berupa mata dan telinga. Jadi kan tadi disebutkan di salah satu isi kitab ini pembahasannya ialah tentang menjauhi kemaksiatan. Nah, maksiat dengan menggunakan mata dan maksiat menggunakan telinga. Ini Al-Imam Al-Ghazali berpesan di kitab Bidayatul Hidayah bagaimana kita cara menjaga mata dan telinga. Jadi bagaimana caranya, yaitu membaca ayat-ayat semesta. Nah, ini yang disampaikan oleh Ghazali. Kita ketahui bahwa ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah itu bisa berupa ayat kauniyah, bisa pula berupa ayat kauliyah. Ayat kauliyah yang termaktub di dalam Al-Quran, sementara ayat kauniyah itu yang terhampar di bumi, di luar Al-Quran. Nah, bagaimana cara kita mensyukuri agar kita tidak terhitung bermaksiat kepada Allah, yakni membaca ayat-ayat semesta, membaca apa yang wujud di dalam semesta ini, apapun itu. Karena pada dasarnya segala yang wujud itu menunjukkan adanya yang mewujudkan. Kalau kita bisa membaca fenomena alam dengan begitu cermat, pasti kita akan memperoleh petunjuk melalui pembacaan kita terhadap segala sesuatu yang terhampar. Kemudian tidak melihat orang lain dengan pandangan meremehkan. Ini yang dianjurkan dan ini yang dilarang oleh Imam Al-Ghazali melalui kitabnya Bidayatul Hidayah, bahwa kita tidak boleh melihat orang lain dengan pandangan meremehkan karena ini akan
mengakibatkan diri kita terjatuh pada kesombongan. Di ketika ini beliau mengutip satu hadis, mana ya? Oh, ini menjaga mata. Jadi tidak boleh melihat orang lain dengan pandangan meremehkan karena akan terjatuh pada eh, sifat kesombongan, merasa diri lebih baik. Itu pesan Al-Ghazali. Kemudian bagaimana cara menjaga telinga, yaitu mendengar kalam hikmah. Segala sesuatu yang menunjukkan kepada satu kebaikan itu sepatutnya kita perdengarkan karena hal tersebut sebagai bentuk terima kasih kita karena kita sudah diberi kenikmatan anggota badan berupa telinga, yaitu digunakan untuk mendengar kalam hikmah, tidak mendengarkan perkataan buruk atau mendengarkan kesalahan-kesalahan orang lain. Selanjutnya, bagaimana cara memelihara anggota badan berupa lidah? Nah, ada apa namanya 8 hal yang disampaikan Al Imam Al Ghazali dalam kitab Bidayatul Hidayah di dalam rangka untuk menjaga lisan, yakni tidak berbohong. Jagalah lisanmu dari berbohong, baik di saat serius ataupun bergurau. Jangan biasakan berbohong ketika bergurau, karena hal itu akan menggiringmu kepada berbohong ketika serius. Jadi artinya kita tidak boleh sekalipun itu dalam koridor bercanda, sebisa mungkin untuk tidak berdusta atau berbohong. Karena orang yang berbohong itu akan terbiasa dengan kebohongannya. Artinya dia tidak mungkin berbohong. Berbohong, ketika ia berbohong satu kali, ia akan berusaha menutupi kebohongannya itu dengan kebohongan yang lain. Itu kalau kata guru saya begitu. Orang itu tidak mungkin bohong satu kali. Sebab kenapa? Ia akan berusaha menutupi kebohongan yang pertama dengan kebohongan yang lain. Nah, itu kalau sudah berbohong sekali, itu rentan untuk terpleset kepada kebohongan kedua. Maka jangan biasakan diri kita ini berbohong atau berdusta, tidak mengungkapkan sesuai dengan fakta yang ada. Itu pesan Al-Ghazali. Yang kedua, mengingkari janji. Kan termasuk orang yang tanda-tanda seseorang itu munafik adalah ber, ketika ia berjanji, maka ia berdusta. Salasun mangkun nafihi fahuwa munafikun. Wa in shoma wa shallah man idha haddatha kadzaba wa idha ada akhlafa wa idha tumina khana. Begitu kata Rasulullah. Ada 3 hal, barang siapa melakukannya, maka dia adalah orang munafik. Melakukan salah satu dari ketiga hal tersebut, itu termasuk orang yang munafik. Yakni apa? Bila ia berbicara, ia berbohong. Jika berjanji, dia mengingkari. Dan jika dipercaya, ia berkhianat. Menyalahi janji. Tidak boleh juga menggunjing riba. Makna riba adalah membicarakan seseorang dengan sesuatu yang ia benci jika ia mendengarnya. Jadi di Al-Quran juga disebutkan bahwa wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Diibaratkan ketika seseorang itu menggunjing saudaranya itu seperti ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu.
Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik dengan hal tersebut. Jadi ketika kita menggibah, membicarakan keburukan orang lain, itu sama halnya kita sedang memakan bangkai saudara kita. Jadi, itu ghibah yang dilarang. Yang kedua, berdebat atau berbantah-bantahan. Jadi ini juga dalam rangka untuk menjaga lidah. Dengan mendebat kita telah menyakiti, menganggap bodoh dan mencelah orang yang kita debat. Perdebatan itu yang dicari adalah kemenangan. Jadi pada dasarnya ketika kita melakukan perdebatan itu satu sisi ingin mengunggulkan diri, itu satu kesombongan. Di sisi yang lain kita ingin mengalahkan argumen lawan. Dengan sendirinya di sisi yang lain kita telah melakukan apa namanya satu penodaan terhadap terhadap orang lain atau kehormatan orang. Jadi kita kan kalau sedang berdebat itu kan merasa diri kita harus unggul, sementara lawan debat kita harus ada di bawah kita. Maka Al-Imam Al-Ghazali berpesan di dalam rangka menjaga badan kita, yakni lidah, anggota badan yakni lidah, kita dianjurkan untuk meninggalkan perdebatan. Nah, ini pesan juga menampakkan kebenaran kepada mereka yang mau menerimanya adalah suatu kebaikan. Sebuah nasihat harus dilakukan dengan cara yang baik. Jika tidak, ia hanya akan membuka aib orang. Sehingga keburukannya lebih banyak daripada kebaikan yang ditimbulkannya. Sebetulnya niat kita baik, ingin menasehati. Tetapi cara kita menasehati tersebut tidak baik atau tidak benar. Sehingga yang awalnya niat baik tersebut, perbuatan atau niat ingin menasihati tersebut justru berkebalikan, yakni menimbulkan satu mudorot dengan cara yakni menunjukkan aib orang yang ingin kita nasihati, sehingga itu sudah tidak baik lagi. Begitu. Yang selanjutnya mengklaim diri bersih dari dosa atau memuji diri sendiri. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqah. Jadi Allah berfirman di dalam Al-Quran, janganlah kalian menganggap suci diri kalian sendiri, karena Allah lebih tahu tentang orang yang bertakwa. Jadi kejujuran yang paling buruk adalah jika seseorang selalu menyebut kebaikan dirinya sendiri dengan sebenar-benarnya. Jadi tidak boleh mengklaim merasa diri paling suci. Yang keenam, mencela atau melaknat. Jangan sampai engkau mencela ciptaan Allah, baik itu hewan, makanan, ataupun manusia. Nah, ini dalam rangka untuk menjaga lidah, kita tidak boleh mencela. Pada dasarnya ketika kita mencela, itu yang kita rendahkan sebetulnya bukan yang kita cela, tetapi yang menciptakan yang kita cela tersebut, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, misalnya kamu sedang menggambar menggambar pemandangan, kemudian ada orang bilang gambarmu jelek. Itu kan bagaimana bagaimana perasaan kita sebagai orang yang menggambar tersebut? Tentu akan tersinggung ya. Nah, demikian pula ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, kemudian ada manusia yang lain yang mencela ciptaannya, itu kan membuat Allah menjadi tersinggung, mendoakan keburukan bagi orang lain. Ini tidak boleh ya. Jadi orang yang apa namanya
Jagalah mulutmu dari berdoa buruk kepada seseorang. Kita tidak boleh mendoakan keburukan kepada apa namanya orang lain sebagai bentuk sebagai bentuk terima kasih kita dalam menjaga anggota badan yakni lidah. Terlalu banyak bercanda, mengejek dan menghina orang. Kalau di sini tulis bergurau. Itu juga baik juga terlalu tidak baik juga ya terlalu banyak apa namanya bercanda. Bercanda boleh tetapi tidak sampai terlewat batas sampai menghina orang lain merendahkan orang lain itu juga tidak diperbolehkan dalam rangka menjaga anggota badan yakni lidah. Ini memelihara anggota badan perut dan kemaluan, menjaga perut. Jadi di dalam Bidayatul Hidayah itu juga disebutkan bahwa jangan sampai perut ini diisi dengan barang yang haram atau bahkan atau syubhat ya. Jangan diisi yang syubhat atau bahkan yang haram. Berusahalah untuk mencari yang halal. Sebab perut yang kenyang bisa membuka hati, merusak akal. Tidak boleh makan. Ini pesan juga. Jadi ketika perut itu kenyang, terlalu kenyang, itu akan menghilangkan efektivitas akal kita. Dan kalau perut itu kenyang, terlampau kenyang, otomatis kita biasanya itu mengantuk. Nah, itu. Jadi di dalam rangka menjaga perut yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Ghazali, jangan sampai ia dimasuki oleh perkara haram, syubhat, atau bah, atau juga ketika barang tersebut halal, makanan tersebut halal, jangan dikonsumsi sampai melebihi batas. Karena sesuatu yang melebihi batas itu tidak baik bagi kesehatan tubuh. Beribadah dan menuntut ilmu yang disertai mengkonsumsi makanan haram seperti membangun di atas kotoran hewan. Barang yang halal sangat banyak. Engkau tidak perlu menyibukkan dirimu dengan menyelidiki hal-hal yang tersembunyi. Tapi engkau harus menjaga diri dari yang sudah jelas kau ketahui bahwa itu adalah hal. Jadi, wong kita itu ingin menuntut ilmu kok diisi dengan perkara yang apa namanya, yang kotor, yang tidak baik, yang haram, justru itu akan menghambat dalam proses menuntut ilmu kita. Nah, memelihara anggota badan, tangan dan kaki. Kedua tangan jangan kau jadikan alat untuk memukul seorang muslim. Jadi hal-hal yang normatif seperti ini juga diingatkan oleh Al-Imam Al-Ghazali bahwa kita tidak boleh menggunakan tangan kita dan kaki kita untuk apa namanya menyakiti makhluk yang lain, untuk mendapatkan harta haram, untuk menyakiti sama makhluk, untuk berkhianat terhadap amanat dan titipan, serta untuk menuliskan sesuatu yang tak boleh diucapkan. Jadi apa yang haram untuk diucapkan itu juga haram ditulis. Karena apa? Karena tulisan itu adalah bentuk lidah yang lain. Pena adalah lidah. Jadi apa yang kita tulis itu sama dengan apa yang kita ucapkan. Selanjutnya tidak boleh kaki dipergunakan untuk menuju ke tujuan yang mengarah ke kemaksiatan atau mengarah ke pintu seorang penguasa yang dolim. Karena itu berarti tunduk memuliakannya. Itu sama halnya ketika kita mengarahkan kaki kita kepada penguasa yang dolim, itu berarti kita telah tunduk dan memuliakan penguasa dolim tersebut. Nah, selanjutnya Imam Al-Ghazali kemudian
membicarakan juga. Allah ialah supaya kita supaya ber, apa namanya menjaga hubungan baik kita dengan Allah karena sohib teman terbaik yang selalu membersamaimu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sohibaka alladzi la yufariquka. Jadi teman yang tidak pernah meninggalkanmu fi hadorika dalam keadaan kamu hadir maupun dalam keadaan kamu safar perjalanan. Wa naumika wa yaqadhatika dalam keadaan kamu tidur maupun kamu bangun. Bal fi hayatik wa mautik bahkan di seluruh kehidupanmu dan nanti mati pun kamu juga akan berteman dengannya, yakni huwa rabbuka wa maulaka wa sayyiduka wa khaliquka. Wa mahma dzakartahu fahuwa jalisuka. Wa qala ta'ala ana jalisu man dzakarani. Allah Subhanahu wa taala adalah teman sebaik baik yang bisa kita temani. Ada pemilik teman. Ini terkait dengan ketika kita menuntut ilmu, kita juga harus memperhatikan teman kita, sebab itu juga akan menentukan bagaimana kualitas beragama kita. Bagaimana Rasulullah juga bersabda, almar'u ala dini khalilih. Jadi seseorang itu akan terpengaruh oleh agama temannya. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Maka hendaknya seseorang dari kalian memperhatikan kepada siapa dia berteman. Ini penting. Jadi yang pertama memilih teman yang berilmu, yang memiliki ilmu, yang memiliki akal yang cerdas. Sebab teman yang bodoh dianggap lebih berbahaya dari musuh yang berilmu. Kita punya teman tapi bodoh. Kemudian kita punya musuh yang pintar. Itu lebih bermanfaat musuh kita yang pintar. Mengapa demikian? Kalau kita punya teman yang bodoh, sebetulnya teman kita itu ingin menunjukkan pada satu kebaikan, tapi atas kebodohannya justru kita malah tercelakakan oleh apa namanya kebodohan yang ia miliki, yang dimiliki teman kita. Sebaliknya kalau musuh kita pintar, kita akan mendapat pengetahuan, mendapat income, mendapat apa namanya pengetahuan dari musuh kita melalui perdebatan. Jadi di sini disebutkan teman yang bodoh itu lebih berbahaya dari musuh yang berilmu. Yang kedua, memilih teman yang berakhlak, yang memiliki budi pekerti yang baik. Sebab ia akan menuntunmu memperbaiki moralitasmu juga. Jadi bagaimana temanmu bertindak itu juga akan menentukan kamu ke depannya bertindak seperti apa. Jadi circle pergaulan itu juga perlu diperhatikan. Jadi yang pertama memilih teman yang berilmu, memilih teman yang berakhlak, memilih teman yang lebih soleh, yang punya orientasi akhirat, dan yang kelima memiliki teman yang jujur. Jadi diibaratkan teman yang jujur, teman yang pembohong itu tidak jauh beda dengan fata morgana. Dia seakan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Kalau kita punya teman yang pembohong, yang suka memutarbalikan fakta, itu ibarat seperti fata morgana. Dia seakan mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Saya kira itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf saya tidak bisa menyampaikan dengan maksimal karena di sini ada begitu banyak pengunjung yang sangat mengganggu sekali. Jadi mungkin di lain waktu kita sambung dengan suasana yang lebih kondusif. Saya mohon maaf karena memang ini tempat umum. Jadi suara-suara bisa mengganggu, bisa masuk.
dan memecah konsentrasi saya untuk menyampaikan materi. Terima kasih. Kurang lebihnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.